pemerintah Indonesia supaya mendengar seruan masyarakat dairi yang sudah jauh berbeda provinsi datang ke Jawa untuk menyuarakan menolak tambang kehadiran PT. Tahun 2026 datang tidak dengan ledakan perayaan, tetapi dengan deretan pertanyaan. Indonesia memasuki babak baru pemerintahan, membawa harapan yang lama tertunda dan beban yang belum terangkat. Di balik pidato optimisme, grafik pertumbuhan, dan janji keberlanjutan, ada persoalan-persoalan lama yang tetap berdenyut seperti luka yang tak benar-benar sembuh. Dokumenter ini bukan tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang apa yang tertinggal, tentang isu-isu yang berulang dari tahun ke tahun, berganti wajah pemerintahan, namun tak kunjung menemukan titik akhir. Tahun 2026 menjadi cermin sejauh mana negara mampu menyelesaikan masalah strukturalnya sendiri, dan sejauh mana rakyat masih harus bersabar. Indonesia adalah negara besar, namun besar pula persoalannya. Dari pusat kekuasaan hingga pelosok desa, dari ruang rapat kementerian hingga ruang kelas sekolah terpencil, isu-isu yang belum tuntas membentuk satu benang merah. Ketimpangan antara janji dan realita. Di tahun 2026, negara terus berjalan, namun sebagian masalah masih tertinggal di belakang, menunggu untuk diakui, diselesaikan, atau setidaknya dihadapi dengan kejujuran. Kemiskinan di Indonesia bukan hanya soal angka, tetapi soal struktur. Di tahun 2026, pemerintah masih menghadapi kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Statistik bisa menurun, tetapi realitas di lapangan sering berkata sebaliknya. Di kota-kota besar, gedung pencakar langit berdiri, berdampingan dengan pemukiman padat. Di desa-desa, bantuan sosial datang dan pergi, namun kemandirian ekonomi tak kunjung tumbuh. Ketimpangan bukan sekedar perbedaan pendapatan, melainkan perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, modal usaha, dan keadilan. Program pengentasan kemiskinan telah berganti nama dan pendekatan, namun masalah utamanya tetap. Kemiskinan diwariskan lintas generasi. Anak-anak dari keluarga miskin memulai hidup dengan garis start yang jauh di belakang. Tahun 2026 menjadi pengingat bahwa kebijakan jangka pendek tidak cukup untuk memutus rantai ini. Pemerintah dihadapkan pada dilema antara menjaga stabilitas makroekonomi dan menjawab kebutuhan mikro rakyat. Subsidi, bansos, dan insentif sering menjadi solusi instan, tetapi belum menyentuh akar masalah, ketimpangan struktur ekonomi, dan ketidakmerataan pembangunan. Selama akses dan kesempatan tidak dibuka secara adil, kemiskinan akan terus beradaptasi, bukan menghilang, dan negara akan terus mengejar bayangan yang sama dari satu tahun ke tahun berikutnya. Pendidikan selalu disebut sebagai kunci masa depan, namun di tahun 2026, kunci itu belum sepenuhnya digunakan. Reformasi kurikulum datang silih berganti, tetapi kualitas pendidikan masih terjebak dalam jurang ketimpangan yang dalam. Sekolah-sekolah unggulan tumbuh di pusat kota, sementara di daerah terpencil, ruang kelas masih kekurangan guru, buku, bahkan listrik. Digitalisasi pendidikan yang digembor-gemborkan belum menjangkau semua. Akses internet masih menjadi kemewahan bagi sebagian pelajar Indonesia. Masalah pendidikan bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga soal arah. Di tahun 2026, dunia kerja berubah cepat, teknologi berkembang pesat, dan sistem pendidikan masih tertatih menyesuaikan diri. Lulusan sekolah dan perguruan tinggi menghadapi realitas pahit. Ijazah tidak selalu berbanding lurus dengan kesiapan kerja. Pemerintah menghadapi tantangan besar, bagaimana membangun sistem pendidikan
yang tidak hanya mencetak angka kelulusan, tetapi membentuk manusia yang kritis, adaptif, dan berdaya saing global, tanpa meninggalkan nilai lokal dan keadilan sosial. Selama pendidikan masih menjadi cermin ketimpangan, masa depan Indonesia akan selalu dimulai dari titik yang sama. Tahun 2026 berada di tengah bonus demografi Indonesia. Usia produktif mendominasi populasi, membawa potensi besar sekaligus risiko besar. Pertanyaannya sederhana, namun krusial. Apakah negara mampu menyediakan pekerjaan yang layak bagi jutaan warganya? Pengangguran terbuka mungkin menurun di atas kertas, tetapi pengangguran terselubung dan pekerjaan tidak layak menjadi persoalan serius. Banyak pekerja bertahan di sektor informal tanpa perlindungan, upah layak, atau jaminan masa depan. Industri padat karya tertekan oleh otomatisasi dan efisiensi, sementara industri berbasis teknologi belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Ketimpangan-ketimpangan ini menjadi jurang baru antara pencari kerja dan kebutuhan industri. Pemerintah dihadapkan pada tantangan ganda, menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pelatihan vokasi, insentif industri, dan investasi asing menjadi kata kunci, namun implementasinya sering terhambat birokrasi dan ketidaksinkronan kebijakan. Jika bonus demokrasi gagal dimanfaatkan, ia dapat berubah menjadi beban demografi, dan tahun 2026 menjadi titik kritisnya. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal bagi sebuah pemerintahan. Di tahun 2026, kepercayaan itu masih diuji oleh persoalan hukum yang tak kunjung tuntas. Penegakan hukum sering dianggap tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sebuah stigma yang sulit dihapus. Kasus-kasus besar datang dan pergi, namun rasa keadilan masyarakat belum sepenuhnya pulih. Reformasi hukum berjalan, tetapi budaya hukum tertinggal. Integritas aparat, transparansi proses, dan independensi lembaga menjadi pertanyaan yang terus mengemuka. Bagi rakyat kecil, hukum sering terasa jauh dan mahal. Akses terhadap keadilan masih terbatas, sementara konflik agraria, kriminalisasi warga, dan ketidakpastian hukum terus terjadi. Pemerintah menghadapi pekerjaan besar, membangun sistem hukum yang tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi adil dalam praktik. Tanpa itu, kepercayaan publik akan terus terkikis dan pembangunan kehilangan fondasinya.